Yesus? Tentu tidak. Jangankan Lukas, Paulus sendiri tidak pernah bertemu dengan Yesus, begitu ya. Jadi sudah kita bisa pastikan kalau umat Kristen hanya sekedar klaim bahwa kami adalah pengikut Kristus. Kalau kita lempar pertanyaan sama mereka, apa ajaran Kristus yang kalian pakai? Yang kalian ikuti apa? Nggak ada. Ya, coba bayangkan gini. Di dalam Lukas pasal 2 ayat 21. Pada usia 8 hari. Ya, pada usia 8 hari Yesus disunat. Jadi Yesus bukan hanya mengajarkan tentang sunat, tapi dia pelaku ya daripada sunat. Dia melakukan sunat. Tapi apa yang terjadi dengan Kristen? Dijadikan bahan olok-olokan. Kalau yang disunat itu, kata Paulus, kalau yang disunat itu Kristus tidak akan berguna. Padahal Paulus sendiri disunat, Kristus sendiri disunat. Bahkan kadang-kadang menjadi olok-olokan, yang disunat itu yang punya cacat. Ya kan? Begitu. Sekarang di dalam imamat, Yesus saja tidak makan babi, tidak minum khamar. Tapi kalian selalu mengolok-olok, makan bipang itu enak. Padahal Yesus sendiri tidak makan babi. Ya, Yesus sendiri tidak minum minuman khamar. Nah ini jadi kalian mengaku ya, teman-teman Kristen ini mengaku hanya sekedar klaim pengikut Yesus. Tapi yang diikuti adalah ajaran Paulus. Maka tidak heran di dalam Yeremia apa ya saya ini. Pokoknya di dalam PL ya, PL ini seringkali diklaim sebagai Taurat Kristen. Jadi pengen ketawa ya, Taurat Kristen katanya begitu. Di dalam PL ada salah satu ayat yang menyatakan, bangsa ini memuliakanku dengan bibirnya, tapi hatinya tidak. Percuma kalian beribadah kepadaku karena yang kalian ikuti adalah ajaran manusia. Nah seperti itu. Jadi terjawab sudah bahwa Kristen ini sebetulnya bukanlah pengikut ajaran Kristus, tapi pengikut ajaran Paulus. Yesus tidak pernah mentuhankan. Injil-injil sinoptik tidak ada yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Hanya surat-surat surat-surat dari Paulus, termasuk dari Injil Lukas, dari kisah para apostolos yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Silakan kalau misalkan tidak percaya, silakan buka. Kalau mohon maaf ya, kalau misalkan hanya mengandalkan surat-surat Paulus untuk mentuhankan Yesus, ya itu tertolak lah. Tertolaknya kenapa? Apa hubungannya Paulus dengan Yesus? Apakah dia seorang rasul? Siapa yang mengangkat Paulus menjadi seorang rasul? Kita harus kenali tulisan-tulisan Paulus itu semuanya bersifat seolah-olah kepedean. Selalu mengatasnamakan aku. Selalu membawa nama aku, selalu membawa nama dirinya sendiri. Ini nanti akan terkait dengan nabi-nabi palsu ya, nabi-nabi palsu yang selalu menggunakan kalimatnya mengatasnamakan aku. Seperti itu saja. Silakan Bang Dajuma dilanjutkan. Oke, boleh saya tanggapi dulu? Boleh, silakan. Saya minta sekitar 2-3 menit ya. Oke, jadi Umi Dini ini memberikan suatu narasi yang bagus ya. Bagus, saya akui. Cuman gini, ada 2 fondasi yang ada beberapa hal defect ya. Saya bilang defect dalam fondasi narasi bumi ya. Pertama, tadi Umi mengatakan bahwa Kristen itu adalah pengikut Paulus. Jadi gini, itu bisa benarnya gitu, tetapi apakah Kristen itu tidak mengikuti Yesus? Nah ini yang harus kita lihat gitu loh. Jadi gini, saya ambil satu demi satu dulu ya. Pertama, mengenai pernyataan keilahian Yesus. Apakah hanya Paulus yang mengatakan demikian? Faktanya tidak gitu loh. Bukan hanya Paulus yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah gitu ya. Saya kutip dari surat Yohanes ya, surat Yohanes di 1 ayat 5 sampai 20. Sebentar Bang Antoni, sebentar dulu. Minta tolong jangan dipotong, boleh nggak? Jangan dipotong. Sebentar. Ini di 1 Korintus Paulus tidak menyatakan bahwa Yesus itu Allah ya, karena hanya ada satu Allah dan hanya ada satu Tuhan, itu aja. Iya, tetapi di Kolose 1 ayat 15 mengatakan Yesus adalah Allah. Begitu juga di Filipi 2 ayat 6 sampai 8 mengatakan Yesus adalah Allah. Nah, kemudian ada surat 1 Yohanes ya. Yohanes itu adalah murid yang paling dikasih Yesus. Ya, 1 Yohanes 5 ayat 1 yang berapa tadi saya lupa. 1 Yohanes 5 ayat 20. Di situ dikatakan bahwa Yesus itu adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal.
gitu. Kemudian pernyataan Yesus sendiri mengatakan bahwa dia sudah ada sebelum dunia diciptakan gitu loh. Jadi artinya dia siapa gitu loh, kalau memang dia bukan Allah apa gitu loh. Nah itu salah satu pernyataan-pernyataan. Kemudian juga pernyataan Yesus di dalam kitab Wahyu yang udah sering kita bahas panjang lebar sebelumnya. Saya nggak perlu ulang lagi ya. Kira-kira itu salah satu gitu. Kemudian ya itu kemudian gini. Kristen itu adalah tadi yang saya sebut sola scriptura. Artinya kami mengimani semua apa yang tertulis di kitab suci, termasuk ajaran dari para rasul gitu loh. Jadi artinya logika bahwa rasul ini nggak boleh dipakai, rasul itu nggak boleh dipakai, itu nggak bisa gitu loh. Rasul Yohanes nggak boleh dipakai, rasul ini nggak, itu ayat ini nggak bisa, itu tidak bisa karena itulah kekristenan berdiri di atas itu gitu loh. Nah bahwa kami tidak mengikuti perintah-perintah Yesus. Nah saya mau tanya perintah yang mana gitu loh, karena begini, yang tadi Umi narasikan itu bukanlah perintah Yesus, tetapi apa yang Yesus lakukan dalam rangka memenuhi hukum Torah. Karena Yesus datang memang untuk melakukan hukum Torah, termasuk tidak makan makanan yang hamir dan sebagainya. Tetapi Yesus sendiri bilang bahwa bukan makanan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan engkau, tetapi yang keluar dari mulut yang menajiskan engkau gitu loh. Dengan demikian, Matius mengatakan di situ, dengan demikian dia menghalalkan segala makanan gitu loh. Nah, Rasul Petrus juga demikian, dia mendapat ditunjukin dalam penglihatan oleh malaikat suatu semacam selimut atau blanket itu dibuka, itu ada banyak binatang-binatang haram, disuruh bunuh dan makan. Ya itu cuma ini aja penglihatan aja ya. Tetapi pesannya jelas bahwa tidak ada yang dinyatakan halal oleh Allah tidak diharamkan. Ya, jadi ini bukan hanya ajaran Rasul Paulus. Kemudian tadi soal kitab, soal Ibrani. Nah ini juga perlu saya narasikan juga nih. Saya sering mendengar tuduhan bahwa Kristen itu mencuri kitab suci. Ya, saya minta 1-2 menit ya untuk narasikan ini. Ini fenomena yang tidak pernah saya temuin ya. Mungkin saya salah, silakan dikoreksi nanti. Tidak pernah saya temuin di statement-statement dari para orang-orang Yudaisme yang ada di sana gitu loh. Juga tidak saya pernah temukan di dalam perdebatan internasional, di Quora dan sebagainya. Ya, tuduhan seperti itu. Tetapi saya mendengarnya dari para apologet Muslim yang ada di Indonesia, dengan dukungan dari oknum-oknum yang mengaku orang Yahudi menarasikan ini gitu loh. Karena begini, itu saya nyatakan itu tuduhan yang absurd ya. Kenapa? Karena kalau kita tahu sejarahnya, Kristen itu asal mulanya adalah salah satu branch dari Judaism ya. Kalau kita baca di sejarah di abad 1 Masehi, itu ada Judaism itu ada punya 5 branch ya. 5 cabang, salah satunya Farisi, kedua Saduki, ketiga Zelot, keempat itu Eseni, yang kelima itu Kristen, Nasrani. Nah gitu. Cuman pada ini bertahan sampai sekitar tahun 70 Masehi. Pada saat tahun 70 Masehi itu Romawi itu menghancurkan Yerusalem ya, menghancurkan Bait Suci. Nah mereka tuh banyak yang hancur gitu loh, banyak hancur, dan akhirnya punah sekte-sekte ini. Yang bisa bertahan hanya 2. Ya, satu Kristen, kedua yang dari mazhab Farisi itu, yang kemudian berkembang jadi Judaism rabbinik itu. Gitu. Jadi setelah proses itu terjadi 2 cabang itu, hanya tinggal 2 cabang. Nah, 2 cabang yang disebut Kristen ini, karena dia adalah agama Syiar, dia menyebar keluar dari Israel dan masuk ke dalam suatu bangsa, namanya bangsa yang lain-lain, Yunani, Romawi, dan kemudian diadopsi oleh kerajaan Romawi. Lama-lama kekristenan itu mulai meninggalkan tradisi Yahudi dan mulai mengadopsi tradisi-tradisi yang ada di bangsa-bangsa setempat yang dia tinggalin ya, misalnya perayaan Natal gitu ya, mereka mengadopsi solstice begitu. Tapi intinya tetap merayakan Yesus, artinya tidak menyimpang dari ajaran
Kristen, tetapi dia mengadopsi kultur setempat gitu loh. Kulturnya yang diadopsi, bukan ajaran. Udah mulai meninggalkan kulturnya Yahudi. Nah, lama-lama itu akan akhirnya dipandang bahwa Kristen dan Judaisme itu agama yang berbeda gitu loh. Nah, jadilah kita sekarang ini ada Judaisme, ada Kristen. Tetapi pada awalnya itu sama. Jadi kalau dibilang Kristen itu tidak berhak gitu loh atas pengimanan terhadap kitab suci Tanakh, itu absurd gitu loh, keliru sekali. Karena backgroundnya itu merupakan cabang Yahudi. Orang Kristen mula-mula itu sembahyang atau berdoa di sinagog ya, sama-sama ke bait Allah. Kitab sucinya apa? Tanakh, sama dengan Judaisme cabang-cabang lainnya. Kitab suci yang lain seperti Injil Sinoptik, Injil Matius itu baru muncul belakangan, ya di akhir abad 1 atau di awal abad kedua itu mulai muncul, akhirnya masuk ke namanya kanon, masuk ke dalam kanon, jadi masuk ke dalam kanon. Tetapi pada abad 1 itu ya itu sama-sama dengan orang Yahudi, cuman pemaham pandangannya berbeda dalam hal kitab suci gitu loh, yang mazhab Kristen itu percaya bahwa Mesias sudah datang gitu, percaya bahwa Yesus itu Tuhan, sedangkan mazhab-mazhab lain tuh tidak berpandangan demikian gitu. Nah, jadi gitu ya, jadi Yesus dan para murid-muridnya itu orang Yahudi tulen. Yesus itu juga rabi itu dianggap rabi gitu. Jadi jelas itu ajaran Kristen mula-mula adalah ajaran Judaism dan yang berhak atas kitab suci Tanakh gitu loh. Ya kira-kira sementara itu dulu. Terima kasih. Oke, saya tanggapin dulu ya, karena ini cerita, waduh ceritanya benar-benar ya. Tadi pertama kita ngambil dulu dari ini ya, apakah saudara Antonius ini tidak tahu ya siapa yang menulis Yohanes itu siapa menurut Anda, Bang Antonius? Oke, jadi gini. Nggak usah dijelasin, pendek aja. Yang menulis kitab Yohanes itu siapa? Menurut sanad, yang menulis kitab Yohanes adalah Yohanes anak Zebedius. Betul, jadi bukan Yohanes Pembaptis ya. Ya, bukan betul. Yohanes ya, bukan, berarti yang menulis Yohanes itu bukanlah murid Yesus ya, bukan Yohanes Pembaptis, tapi Yohanes Zebedius. Kemudian siapa Lukas? Apakah Lukas murid Yesus? Gini, Yohanes yang menulis adalah Yohanes murid Yesus. Iya, enggak, terusin sebentar, karena ini saya sangat paham sekali ya, untuk menceritakan historical tentang ini di Gabriel semua. Ya, apalagi menceritakan kalau Kristen adalah sekte daripada Yahudi. Sekarang di dalam kitab kamu, Kristen itu pertama kali disebut itu tahun berapa, Bang Antonius? Oke, Kristen itu disebut ada di kisah para rasul ya, berapa saya lupa. Di kisah para apostolos ya, di kisah para apostolos itu ada. Itu para murid-murid Yesus saat itu mulai disebut Kristen oleh orang-orang lain. Jadi orang-orang lain yang menyebutnya. Bukan. Untuk pertama kali, begini loh. Kisah para rasul, Umi kasih tahu deh kalau nggak tahu ya, kalau nggak tahu isi kitab sendiri. Kisah para rasul pasal 11 ayat 26 dia menyatakan untuk pertama kali itu Kristen itu disebut di Antioquia itu tahun 50 oleh Paulus dan Barnabas. Udah ya, nggak usah diubah-ubah isi kitabmu, nanti Tuhan. Nggak ada narasi yang sebut Paulus di situ loh. Tidak ada narasi itu. Iya, terus siapa yang ke Antioquia itu siapa? Apakah yang ke Antioquia itu Yesus? Yang melakukan pengajaran di sana siapa? Paulus. Nggak disebut, jadi orang-orang lain gitu loh. Di situ dikatakan di Antioquia. Gini, di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Tetapi tidak disebut siapa yang menyebutnya gitu. Ya, oke lah. Berarti kan pertama kali di Antioquia. Sekarang tadi lari ke Nasoro. Nasoro itu bukan Kristen. Bang Antonius jangan suka main klaim ya. Nasoro itu adalah agama Samawi. Hanya ada 3 agama Samawi atau 3 agama Abrahamik, yaitu Yahudi, Nasrani, dan Islam atau Nasoro. Nah ini. Saya nggak klaim Nasoro. Saya nggak pernah klaim Nasoro. Ya udah, diam dulu sebentar. Ya, okay. Tadi kan berbicara tentang Nasrani. Memang Nasrani itu apa? Nasrani Kristen, itu saya sebut Kristen. Oh, sorry. Kristen itu pertama kali disebut di Antioquia dan itu tahunnya 50 Masehi. Sebentar, jangan dulu dipotong. Anda ini ternyata tidak menguasai historical tentang sejarah. Jadi ada 3 agama Samawi atau 3 agama Abrahamik, yaitu Islam, Nasrani, dan Yahudi. Nah, Nasrani ini adalah dulunya sebagian adalah pengikut-pengikut ajaran Yesus.
pengikut ajaran Yesus yang hanif, yang lurus ya. Nah, kemudian setelah Yesus wafat, nah ini pengikut-pengikut Yesus ini dan kemudian datangnya Islam, Yesus wafat, kemudian di abad ke-7 datangnya Islam. Sebagian daripada penganut Nasrani ini yang mengikuti ajaran hanifnya Yesus itu membaur dengan Islam, dan sebagian lagi ya, karena pada saat itu benar tadi apa yang dijelaskan oleh Bang Antonius, pada saat itu di sana itu lagi dalam penjajahan kekaisaran Bizantium. Nah, yang sebagian lagi ini akhirnya membaur dengan kekaisaran Bizantium ya. Akhirnya pada saat itu juga kaisar siapa ya, Umi lupa namanya, kaisar itu menyatakan diri, oke, kami akan menganut keyakinan Nasrani, dengan catatan harus ada poin-poin atau ajaran-ajaran dari kami yang dimasukkan ke dalam ajaran Nasrani. Di antaranya adalah apa? Penyembahan pagan, kemudian tentang penyaliban, tentang foto gambar-gambar dan patung-patung, tentang termasuk salah satunya adalah tentang ajaran Trinitas harus dibaurkan, sehingga pada saat itu Nasrani ini menjadi agama yang legalnya kekaisaran Bizantium seperti itu. Nah, ini masih ada di antara orang yang belum meleburkan diri ke dalam ajaran yang baru Islam, masih ada 6 orang pemuda yang waktu itu masih pengikut Yesus. Dia dikejar-kejar oleh tentara kekaisaran Bizantium, sehingga nanti akan terkorelasi penggenapan ke ayat Al-Kahfi. Nah, di sana diceritakan ya kisah tentang 6 orang pemuda Ashabul Kahfi. Ya, nanti akan dibahas itu akan terkorelasi, itu ada di dalam Al-Qur'an, dijelaskan tentang seorang 6 pemuda Nasrani yang dikejar-kejar oleh tentara kekaisaran Bizantium. Mereka lari, di tengah perjalanan mereka bertemu dengan seorang penggembala dengan membawa seekor anjingnya. Nah, itu nanti kita akan ini, dan cerita itu di dalam Al-Qur'an juga ada. Nah, ini tentang nantinya ada kisah tentang pemuda 7 pemuda Ashabul Kahfi dan 1 ekor anjingnya, dan itu terbukti di dalam Al-Qur'an ada diceritakan di sana. Bahkan inilah yang menggenapi apa yang ada di dalam Quran surat Al-Kahfi, begitu kan, tergenapi dengan adanya peristiwa 6 orang pemuda pengikut Yesus Kristus dari Nasrani ini. Nah, seperti itu. Lalu tadi apa lagi? Di dalam ayat-ayat awal masa pentuhanan Yesus ya, di dalam surat-surat Paulus, begitu kan. Ini sudah jelas. Berarti di sini yang mentuhankan Yesus atau menjadikan Yesus Allah itu sendiri adalah Paulus, bukan Yesus sendiri. Ya kan? Kalau misalkan mengambil atau mencatut dari 1 Yohanes, kita udah jelas. Ada catatan kakinya bahwa itu adalah ayat sisipan. Jadi tidak ada di dalam Injil sinoptik 1 ayat pun yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Kecuali kalau tidak di dalam kisah para apostolos, pasti dapat dipastikan bahwa itu datangnya dari surat-surat Paulus. Lalu tadi apa lagi ya, Umi lupa. Tadi kayaknya kebanyakan deh yang dibahas, tapi semua jawaban sudah ada di Umi, dan Umi bisa sangat membuktikan dengan dalil-dalil dalam kitab kamu, Bang Antonius. Silakan, mungkin yang lain ada yang mau menambahkan. Oke. Sebentar, Bang Antonius, Bang Dezuma. Iya dek. Biar ditanggapi dulu sama ini. Enggak, Bang Dezuma, sebelum ditanggapi Bang Antonius, nanti kalau misalkan aku ada yang salah dalam penyampaian, silakan di ini ya Bang ya. Insya Allah. Ya, dikoreksi aja Bang. Siap. Oke, lanjut. Ya, terima kasih. Ada 2 hal yang saya mau tanggapi di sini. Yang kedua ini menarik juga, yang tadi yang Umi ceritakan tentang Bizantium dan sebagainya ya. Tapi saya mau perjelas dulu yang masalah bahwa Yesuslah yang mentuhankan Paulus lah yang mentuhankan Yesus. Saya kira tadi saya sudah jawab ya, bukan hanya Paulus tadi. Saya udah tunjukin surat Yohanes gitu loh, 1 Yohanes 5 tadi, 1 Yohanes berapa itu yang saya maksud bukan Yohanes koma ya.
1 Yohanes pasal 5 ayat 7 itu ada jelas catatan kakinya, itu adalah ayat sisipan Bang Antonius. Bukan yang itu. Itu saya tahu itu Yohanes koma itu yang dimaksud, tapi bukan itu. 1 Yohanes 5 ayat 20. Kemudian apa namanya? Tadi saya mau bicara yang di Injil sendiri. Kan tadi saya sudah bilang, Yesus berkata, permuliakan aku, dia minta Bapa permuliakan aku dengan kemuliaan yang sudah aku miliki sebelum dunia diciptakan. Itu salah satunya. Sebentar yang potong dulu ya. Ayatnya coba sebutin deh ayatnya, karena sebentar ayatnya saya udah sebutin ayatnya nih. Itu tadi Yohanes 17 ayat 5. Ya, Yohanes 17 ayat 5. Sebab ya Bapa permuliakan aku padamu sendiri dengan kemuliaan ku miliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Begitu juga pernyataan bahwa Yesus berkata, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Ya, pernyataan seperti itu. Kemudian di Yohanes 8 ayat 27, ya, di situ mengatakan mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Ya, jadi Yesus itu mengatakan bahwa akulah dia. Gitu. Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati oleh dosa-dosamu. Nah, di situ di ayat 20-nya dikatakan mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Artinya Yesus sedang mengatakan bahwa dia adalah Bapa gitu loh. Ya, ini di Injil Yohanes perkataan Yesus sendiri gitu. Yohanes nah, tadi 8, itu Yohanes 8 ayat 20 sekian sampai 27. Ayat 58. Ya, sebentar. Sebentar. Nanti narasi Umi itu, narasi Umi. Nanti saya selesaiin dulu nih ini. Ya, sampai ke Bizantium nanti saya jawab nih. Jadi kemudian itu udah jelas ya, bukan hanya Paulus. Nah, kemudian yang Umi bilang tadi bahwa Yohanes 1 itu adalah apa tadi namanya Plato apa himne Plato. Itu tidak ada bahkan sekolah pun tidak ada yang berani mengambil statement itu gitu loh, himne Plato. Itu jadi saya berani katakan itu statusnya tuduhan gitu, kok nggak mau dibilang fitnah. Himne Plato dari 1 Yohanes 1 dari 1 sampai dengan 14 apa sampai 8, 1 sampai dengan 14 ya, itu, saya tahu ya. Itu tulisan Philo ya. Iya, tetapi itu tidak ada pendapat sekolah yang mendukung hal itu. Nanti dan saya kemudian buktikan. Ya nggak apa-apa, nanti buktikan. Kemudian tadi saya sudah menunjukkan bahwa ada sanadnya, bahwa yang tulis itu Yohanes ya, Injil Yohanes itu yang tulis Yohanes ya. Kemudian apa namanya? Sekarang kita balik ke Bizantium. Ini menarik ini. Ya, jadi Umi tadi menarasikan bahwa kepagan penyaliban Yesus itu mulai masuk pada saat apa namanya zaman itu ya, menjelang Nabi Muhammad datang ya, kalau nggak salah itu tahun-tahun berapa, 400 ya? Bukan menjelang datang. Jadi pada saat itu dari abad ke-7 itu sudah mulai terpecah ya setelah wafatnya Yesus. Oke, ya, oke, baik. Jadi sebagian ada yang sebagian pengikut Yesus meleburkan diri dengan ajaran yang baru, sebagian lagi ya ikut ke Bizantium ya. Bizantium ya. Ini narasi yang menarik. Cuman begini Umi. Sekali lagi ada kelemahannya ya, ada kelemahan secara fundamental. Pertama, tentang penyaliban Yesus, ajaran teologi Kristen itu bersumber kepada Alkitab ya, terhadap gospel dan surat-surat rasul, baik penyaliban dan kematian dan sebagainya. Nah, sementara gospel sendiri ditulis di abad pertama Masehi, surat-surat juga di akhir abad 1 sampai awal abad kedua Masehi. Ini ada catatannya loh, ada sanadnya loh yang seperti ini. Kemudian tahu. Iya, kemudian apa namanya surat-surat juga di awal abad 1. Nah, catatan bahkan teks manuskrip tertua ya itu ditemukan. Contohnya Papirus 52 ya, Papirus 52. Itu potongan-potongannya gitu. Bukan hanya Papirus 52, banyak sekali. Papirus 52 aja ditemukan, itu diperkirakan dengan carbon dating itu 125 Masehi gitu loh. Banyak sekali, ada banyak yang bukti-bukti teks ya, manuskrip, baik itu perkamen maupun papirus, yang berabad-abad usianya gitu, lebih tua dari itu, ya lebih tua dari abad 7 Masehi. Nah, artinya ini nggak mungkin datang, ini sudah ada, ajaran seperti ini sudah ada memang dari awal-awal gitu loh, dari
awal-awal abad gitu loh, ya. Ini kelemahannya. Kemudian kedua, kalau memang tadi seperti itu yang diceritakan tentang Nasoro dan sebagainya, yang jadi pertanyaan, lalu kitab Injil yang mana yang mereka pegang gitu loh, ya, yang mereka imani kitab yang mana? Karena di Al-Quran dikatakan mereka tuh, Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang ada pada mereka gitu loh, ya. Pada orang Nasrani, Nabi Muhammad juga diminta untuk bertanya kepada mereka gitu. Terus Al-Quran juga membenarkan kitab mereka. Lalu kitab Injil yang mana gitu? Karena sejarah tidak ada bisa menunjukkan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa yang katanya tidak ditulis oleh Nabi Isa itu gitu loh. Kan berarti nggak ada kan kitab Injilnya. Sementara orang kekristenan itu dari abad ke awal Masehi itu udah memegang, abad kedua Masehi itu udah memegang Injil sinoptik dan surat-surat rasul, udah di kanon gitu loh, ya, walaupun kanon terus berkembang gitu ya. Jadi artinya abad segitu, pada saat abad 6 Masehi atau 7 Masehi, kitab-kitab Injil yang dipegang oleh Kristen itu ya Injil sinoptik gitu. Jadi kalau ada Injil lagi yang mana, itu yang mana gitu, itu akan jadi problem gitu loh kalau mengklaim bahwa ada Nasrani yang lain gitu loh, karena pasti kitabnya juga lain. Nah kemudian jikalau memang benar Paulus, ya ini ada problema lagi nih, kalau memang benar Paulus yang menyelewengkan dan sebagainya gitu loh. Lalu di mana gitu, kenapa Al-Quran yang datang untuk membenarkan, mengkoreksi ajaran sebelumnya tidak pernah menarasikan hal ini gitu loh. Kenapa saya bilang ini penting ya? Karena berarti Paulus itu adalah seorang yang sangat bejat, ya kalau memang narasi benar ya tadi yang Umi ceritakan, yang menyebabkan miliaran orang masuk neraka. Artinya apa? Paulus, sebentar, hanya 1 menit. Artinya Paulus lebih keji daripada Firaun. Paulus lebih keji dari Samiri, ya. Firaun dan Samiri dikisahkan di dalam Al-Quran itu, ya, perbuatan-perbuatan tercela dia. Tetapi Paulus tidak dikisahkan. Ketercelaan Paulus tidak dikisahkan sebagai peringatan kepada umat Nasrani, yaitu umat yang terbesar saat itu gitu loh, yang ada di puncak piramida, yang bersentuhan dengan umat Islam mula-mula, ya kan, ada tuh di kota Arab, saya lupa namanya, Najran atau apa gitu ya, yang bersentuhan saat itu tidak disinggung. Begitu juga dengan konsep ketuhanan Kristen yang sudah dirumuskan di dalam Konsili Nikea, tidak ada penyebutan di situ gitu loh. Ya jadi ini ada beberapa hal yang akan jadi kesulitan gitu loh kalau memang kita mengikuti narasi bumi tadi. Ya silakan Umi. Oke, tidak ada kesulitan sebetulnya kalau kita mau berbicara tentang Injil mana sih yang digunakan oleh orang-orang Nasoro. Tentu jadi harus dipahami dulu ya, proses turunnya pewahyuan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau kepada Yesus itu tidak berbeda dengan proses turunnya wahyu kepada Rasulullah. Jadi bukan berupa gedebuk buku begitu kan, berupa wahyu, bahkan turunnya Injil atau kabar baik ini kepada Nabi Isa itu lebih lama, lebih dari 100 tahun. Berbeda dengan Rasulullah hanya butuh waktu 32 tahun proses penurunan wahyunya. Jadi sama proses penurunan wahyunya, Allah ini menyampaikan firman-Nya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui sang penyampai risalah atau malaikat Jibril. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada para muridnya. Para muridnya di sini siapa? Sudah jelas ya, yang tertulis di Injil apokrif. Karena Injil apokrif ini justru yang ditolak oleh umat Kristen pemegang PB ya, yang mengimani PB. Injil apokrif dikatakan Injil sesat. Injil apokrif dinyatakan sebagai Injil palsu. Padahal sebetulnya Injil apokrif ini artinya adalah bukan Injil palsu, bukan Injil sesat, tetapi Injil yang disembunyikan. Itu menurut Romo Aldo. Ya, jadi Injil apokrifa ini adalah Injil yang disembunyikan. Seharusnya teman-teman Kristen kalau mengakui bahwa kalian pengikut Yesus, itu harus lebih mengimani Injil apokrif. Karena Injil apokrif itu adalah ditulis oleh tangan-tangan murid Yesus yang kesehariannya jelas selalu bersama-sama dengan Yesus hampir 24 jam kan begitu ya. Bentar ya, ini ada pindah ini.
Nah, kayak begitu. Jadi yang kesehariannya bersama-sama dengan Yesus. Contohnya siapa? Thomas, Filipus, Barnabas, dan yang lain sebagainya. Ini pertanyaan yang mengherankan buat Umi sendiri. Kenapa umat Kristen justru lebih mengimani Injil-Injil sinoptik, Injil-Injil yang ditulis oleh tangan-tangan yang notabene bukan murid Yesus sendiri, tetapi Injil-Injil apokrif yang ditulis oleh tangan-tangan murid Yesus sendiri itu justru dianggap sesat. Nah itu ya, apalagi sekarang kalau bicara PB memang ditulis di tahun yang paling tua lah ya, yang paling tua sekitar tahun 65 ya, sekitar tahun 65 Masehi. Berapa tahun dari sekitar berapa tahun tuh dari Yesus wafat tahun 33 Masehi. Injil sinoptik yang paling tua ditulis di tahun sekitar 65 sampai 70 Masehi. Selebihnya abad 123 ya. Selebihnya abad 123. Nah, di sini artinya pada saat setelah Yesus wafat di tahun 33 Masehi, ya ini yang terjadi di dalam ajaran Nasoro itu, yang kemudian sampai dengan abad ke-7, penghabisan di abad ke-7, itu mereka ada yang berpindah ke yang Umi tadi jelaskan, berpindah ke ajaran yang baru yang selebihnya ikut ke Kekaisaran Bizantium. Itu sampai dengan abad ke-11 sudah habis sama sekali. Itu Nasoro sekarang sudah tidak ada. Tetapi masih ada, sampai dengan hari ini masih ada ya, dari kalangan kekristenan yang masih menjalankan ajaran Yesus, tapi ajaran Nasrani, mereka masih melakukan sabat, mereka masih itu, tapi tetap mentuhankan Yesus. Dan seringkali mereka ini paling galak, paling dianggap sebagai pelaku bidat gitu loh sama teman-teman Kristen